puasa yang sudah kita lakukan insya Allah sesuai dengan aturan Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan kiasnya. Cuman barangkali ada hal-hal yang harus kita pahami dari makna puasa itu sendiri. Baik Ibu yang diberkahi Allah Taala, saya ambil kitab Minhajul Muslim. Ini satu kitab yang bicara tentang metodologi atau manhaj kitab-kitab fikih, mulai dari tauhidnya, mulai dari tasawufnya, mulai dari fikihnya dan lain-lainnya. Kita berangkat dari makna puasa itu sendiri. Barangkali sebagian kita sudah bisa memahami makna puasa itu sendiri. Ada yang menerjemahkan puasa itu bahasa Arabnya shaum. Ada juga menyebutkan siang. Ini banyak. Manajer masjid Baitul Ihsan. Kalau shaum itu bentuk mufradnya. Kalau siang itu bentuk jamaknya. Ya, tapi sama-sama punya arti yang sama. Apakah itu shaum atau siang? Nah, secara bahasa banyak sekali para ulama menerjemahkan makna puasa. Ada puasa itu maknanya taat. Ada juga puasa itu maknanya menahan. Menahan itu bahasa Arabnya imsak. Ya, atau al-imsak. Maka ketika sudah masuk imsak, kita sudah menahan, tidak boleh kita lanjutkan lagi. Walaupun sebagian ulama fikih ada ikhtiar 2 menit atau 1 menit. Ya, jadi kalau dia sudah imsak, sementara rokok masih ada di mulutnya, kalau tinggal sedikit teruskan saja. Tapi kalau masih panjang buang. Ya, karena masa imsak itu sudah harus menahan. Tidak mungkin pula sedang dihisap pas masuk imsak langsung dibuang. Ya, tapi kalau rokoknya masih panjang langsung aja dibuang. Ya. Tapi ada juga menerjemahkan imsak itu, mohon maaf, puasa itu artinya ta'abbudil abdi. Ya, mempersembahkan yang terbaik hamba kepada Allah, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang jelas puasa itu maknanya menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari makan barangkali, dari minum barangkali, atau hubungan suami istri, min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang dimaksud dengan puasa. Walaupun ada juga sebagian ulama menerjemahkan puasa itu adalah bagian-bagian dari kehidupan seseorang. Makanya nanti Imam Ghazali membagi puasa 3: puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Kita barangkali untuk masuk puasa khawas dan mungkin, karena puasa khawasul khawas itu khasah, khusus Nabi. Jadi Nabi itu kalau tidak ingat saja kepada Allah itu sudah batal. Kalau kita ini bukan tidak ingat lagi, menglupunnya. Itu pun kalau ke masjid. Kalau sudah di luar masjid mungkin lupunnya. Ya, jadi untuk puasa khawasul khawas mungkin mohon maaf kita tidak bisa. Nah, untuk puasa khawas barangkali bisa. Karena puasa khawas itu di samping menahan makan minum, hubungan suami istri di siang hari, dia menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Ya, karena ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala puasa. Secara syariat puasanya sah. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak bergaul suami istri. Tapi mohon maaf, dia menggunjing, ya, dia mengumpat atau dia berbohong. Secara syariat puasanya sah, tapi secara hakikat puasanya
tidak sempurna. Ini yang namanya puasa khawas. Nah, barangkali kita berangkatlah dari puasa awal kepada puasa khawas. Kalau 5 tahun saja, mohon maaf, kita masih puasa awal, masih naik, berarti kita belum naik-naik. Usia kita sudah hampir 80 tahun. Tapi dari dulu masih puasa awal terus. Ya. Jadi dia menahan makan minum, di samping menahan daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Karena ada kata Nabi, kam min shaimin laisa min siyamil jumatas. Banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa. Jadi secara hukumnya puasanya sah. Ya, secara hukum puasanya sah. Tapi nilai plusnya tidak ada. Karena di situ ada gibahnya. Ya, makanya kata Nabi khamsun yufdiru sawab as-shaim. Ada 5 hal yang dapat merusak pahala puasa seseorang. Termasuk kata berpuasa. Ada ibu-ibu ke rumah tuh pinjam uang gak, padahal enggak. Ya, bang pinjam mobil bang, mobil rusak, padahal enggak. Itu termasuk menghilangkan pahala puasa. Ya, jadi memang ada orang nelpon, ya Pak ada di rumah kan? Siapa? Adik, pasti namanya bilangkan bapak tadi. Itu menghilangkan pahala puasa. Ya, secara syariat pahala puasa. Masuk Ustaz. Ustaz kita namanya Ustaz Suryana ya. Jauh dari Jawa sana. Ya. Jadi ini mohon maaf Pak, kita mulai naik kelas lah. Ya. Kemudian ada riba, ya. Kemudian memandang yang mohon maaf yang gak bagus. Makanya bagusnya orang puasa itu banyak di rumah. Tapi kalau di rumah ibu nonton sinetron juga, sama juga. Atau apa-apa buka HP yang macam-macam, sama juga. Ya, nggak ditutup mata yang lewat juga, nggak ditutup telinga dengar juga. Enaknya tidur tuh. Makanya kata Nabi, namun shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tapi dia itu tidurnya kemana? Memang sebagian ulama tidur sesudah subuh itu tidak boleh. Ada 3 tidur yang tidak boleh: sesudah subuh, sesudah asar, sesudah maghrib. Itu dilarang di situ, bukan haram. Sebagian ulama makruh. Tidur sesudah subuh, mohon maaf, secara psikologis kondisinya lemah. Makanya orang yang suka tidur sesudah subuh itu pasti pemalas. Ya. Ini mohon maaf ya. Tidur sesudah asar, mohon maaf ya, itu mendatangkan penyakit. Tidur sesudah maghrib sebelum isya itu mohon maaf mengundang sesuatu yang tidak baik. Jadi memang ada tidur-tidur yang tidak dibolehkan, termasuk tidur dalam majlis. Banyak belum foto kan? Nah, itu di sana. Nah, saya mohon maaf, memang ada hadis namun shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu masuk hadis Nabi, kita hati-hati juga. Itu masuk hadis Nabi. Ya, saking mulianya puasa, tidur pun dianggap ibadah. Apalagi dia tidur. Jadi bapak-bapak yang kerja di kantor besok hari Senin, kerja di kantor ya dengan puasa, dengan orang yang puasa tapi tidur, itu besar pahala orang yang kerja di kantor. Ya. Karena tingkat puasa ini tergantung tingkat kesulitannya. Nilai plus puasa ini tergantung tingkat kesulitannya. Ibu yang kerja mulai pagi sampai sore tidak tidur-tidur, itu besar pahalanya ketimbang ibu yang tidur. Nah begitu Pak. Jadi mohon maaf, ini nilai plus daripada puasa itu sendiri. Baik Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang mudah-mudahan di tahun 1446 kita naiklah
puasa awas. Ya, kalau puasa awam itu udah biasa kita. Ya, nahan makan, minum dan hormat bergaul istiadat. Baik yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalil-dalil puasa, banyak sekali dalam Al-Quran dalil-dalil puasa yang biasanya diungkap oleh para ustaz-ustaz kita. Yang masyhur itu Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu bermakna furidhah. Kalau kita buka dalam tafsir, bermakna kutiba, kalimatnya pasif. Kalau namanya fi'il madhi lil majhul, maknanya diwajibkan. Kalau kataba itu mewajibkan, kalau kutiba itu diwajibkan. Jadi puasa ini mewajibkan atau diwajibkan? Diwajibkan. Lalu kalau tanya sini siapa yang diwajibkan? Karena naibul fa'il daripada kutiba itu asyam. Kalau orang ngaji naibul fa'il dari kutiba itu adalah asyam, diwajibkan atas kamu puasa. Jadi puasa itu yang membuat kita wajib. Ya, tidak ada perintah yang menyuruh, tidak ada. Ya, sama dengan sholat. Sholat itu wajib tidak bagi kita? Wajib. Zakat itu wajib tidak bagi kita? Wajib. Jadi sesuatu kebutuhan yang baik itu wajib. Termasuk puasa. Puasa itu kebutuhan tak? Sholat itu kebutuhan tak? Zakat itu kebutuhan tak? Jadi sesuatu kebutuhan itu wajib. Ya, makan minum itu kebutuhan. Nah, makan minum itu wajib. Jadi tidak perlu lagi Allah nyuruh kamu makan minum, Allah nyuruh kamu zakat, tidak perlu lagi. Karena puasa itu wajib bagi kita. Artinya apa? Kepentingan puasa untuk kita itu luar biasa manfaatnya. Makanya Allah sebut kalimat-kalimat pasif dalam bentuk fi'il madhi lil majhul, bukan fi'il madhi lil ma'lum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas yang sebelumnya. Sebelum kita puasa ada orang puasa. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud semuanya puasa. Cuman bentuk variasi puasanya macam-macam. Ya, ada puasa yang tidak makan, ada puasa yang tidak minum, ada puasa yang tidak berbicara. Ya, ada orang yang diam saja, tapi puasa ya. Ada ibu ditanya diam, nggak berarti puasa. Jadi makna puasa itu macam-macam. Nah, orang-orang dulu tuh puasa juga, apalagi umat Nabi Musa. Itu kalau kita buka sejarah, umat Nabi Musa itu diwajibkan puasa siang malam. Yahudi itu 40 hari 40 malam. Ya, kalau Nasrani itu 30 hari 30 malam. Nah, umat Islam tidak. Ya, kalau Bapak dibuka dalam Taurat, Zabur, itu memang begitu. Tapi umat Muhammad tidak 30 hari, siangnya aja puasa, malamnya tidak. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita sama seperti mereka. 30 hari, 30 malam puasa, insya Allah banyak yang pingsan. Sedangkan siang hari puasa saja banyak yang model-model gitu. Ya, jadi kita ini beruntung, Pak. Makanya oleh Allah disetting siangnya puasa, malam sholat tarawih untuk mengimbangi puasa orang-orang yang dahulu. Karena orang dahulu cuma puasa, tidak ada sholat tarawih. Dan yang hebatnya sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Sesudah Ramadan nanti, mari bapak ibu kita sholat tarawih, tidak ada. Ya. Jadi untuk mengganti malamnya untuk ibadah, Allah ganti dengan sholat tarawih. Makanya sholat tarawih itu lama. Ya, Bapak Ibu lihat channel Arab Saudi, lama. Karena sholat tarawih itu harus lama, panjang masanya. Makanya kalau ada sholat tarawih yang sebentar, itu tidak sholat tarawih, sholat sebentar. Ya. Ada orang sembahyang sholatnya pendek saja. Ya, bisa tidak diringkas Pak Ustaz? 2 rakaat bisa. Itu sholat sebentar namanya. Yang namanya sholat tarawih itu memang harus lama. Ya, kalau orang Madinah dulu sholat tarawihnya 36 rakaat.
Kenapa? Karena Ka'bah tidak ada. Orang Madinah dulu sebelum disyariatkannya puasa, ya, jadi mereka sholat tarawih 36. Ya, sekarang sampai hari ini oleh pemerintah disamakan Mekah Madinah 20. Nah di Jambi variasi, ya, ada 20, ada 8, ada tidak sholat tarawih. Yang tidak sholat tarawih saya tidak tahu dari mana dalilnya. Ya. Karena ada orang yang malam sholat tarawih yang tidak puasa, ada yang siang puasa malam tidak sholat tarawih, ada yang malam sholat tarawih siang puasa, ada yang tidak puasa dan aneh-aneh. Jadi seakan-akan Ramadan itu mohon maaf, kayak bulan biasa aja. Padahal bulan Ramadan khusus Pak, khusus Allah ciptakan untuk kita. 11 bulan itu diisi dengan 1 bulan. Yang 11 bulan itu hapus Pak. Kayak kemarau setahun, hujan sehari. Kemarau yang sehari itu habis dengan hujan sehari. Itulah Ramadan. Maka Ramadan itu berasal dari bahasa Arab Aramida yang Ramadan. Artinya sesuatu yang membakar. Ini genteng di atas kita ini asalnya tanah Pak. Ya kan? Dibakar, diopen, diinjak, ya. Lama-lama jadi genteng. Dulu tanah itu mahal lah, tidak ada harganya. Tapi ketika sudah masuk di atas jadi genteng, punya nilai yang tinggi. Nah umat Islam pengennya, mohon maaf, selama 30 Ramadan itu dijemulai, di luar Ramadan dia jadi orang yang enak, penyayang, sabar, ikhlas, ridho, ya, pengasih, dermawan, ya, taat ibadah, ya, semestinya begitu. Jadi nilai harga Ramadan setelah ada Ramadan ini punya nilai Pak. Tapi kalau Ramadan ini sesudah Ramadan mohon maaf sama saja, berarti tidak ada nilai ini. Ya, akhirnya seperti itu. Makanya 30 hari ini memang digembleng Pak, digemblengnya. Maka ada nanti finishingnya itu adalah 10 yang terakhir. Maka namanya ada i'tikaf. Maka i'tikaf itu di akhir bukan di awal. Sebelum terakhir di bulan Ramadan, Nabi itu mengajak anak istrinya i'tikaf. Istaiqaza ahla, dalam bahasa hadisnya begitu. Istaiqaza ahla, Nabi itu membangunkan keluarganya untuk bangun malam. Dan itu terjadi di akhir Ramadan. Jadi Muhammad ibu-ibu, bu, hidup begini. Nah, biasanya di penghujung bulan Ramadan yang justru ibu-ibu yang sibuk. Padahal justru di penghujung bulan Ramadan, ya kita harus sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan ibadah. Makanya Nabi di ujung Ramadan itu sibuk dengan ibadah. Ya, istaiqaza Allah, membangunkan anak istrinya. Ya, jadi Nabi itu kalau di penghujung itu dia bangunkan anak istrinya untuk i'tikaf. Nanti kita bicara i'tikaf Bapak Ibu. Baik, banyak sekali dalil-dalil yang lain, surah-surah yang lain. Kemudian yang ketiga, syariat puasa ini di abad yang kedua, ya, minal hijratil mubarakah. Jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, itu baru disyariatkan puasa. Rupanya kalau kita buka dalam sejarah, semua syariat agama ini itu diwajibkan ketika sudah berada di kota Madinah. Jadi 10 tahun Nabi di Madinah itu semuanya dimasukkan. Tauhidnya, ibadahnya, fikihnya, tasawufnya, politiknya, siasahnya, munakahatnya, muamalahnya, itu diatur di Madinah, termasuk puasa. Jadi puasa itu berbarengan dengan sholat. Ada yang mengatakan puasa dengan sholat itu sama di abad kedua Hijriah baru disyariatkan. Jadi ketika Nabi sudah sampai ke kota Madinah, di Mekah itu tidak ada apa-apa. Jadi selama Nabi di Mekah 13 tahun itu tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji. Ya. Karena waktu itu memang kondisi
Nabi tidak bisa apa-apa di Mekah. Ya, Nabi tidak bisa apa-apa di Mekah. Sudah dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Jadi Nabi tidak bisa apa-apa. Jadi di Mekah Nabi cuma melaksanakan akidah, ya, ngajak ibadah, maaf, ngajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariatnya puasa ini di abad kedua itu terjadi pada bulan Sya'ban, min syahri Sya'ban. Harinya min yaumil isnin, itu pada hari Senin. Jadi kalau ditanya kapan disyariatkan puasa, itu abad kedua di bulan Sya'ban hari Senin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil dalam hadis banyak sekali. Ya. Antara lain Nabi menyebutkan asyam junnah. Ya, puasa itu perisai. Perisai dari apa? Dari api neraka. Ya, ada juga yang mengatakan puasa itu adalah fitrah. Apa kata Nabi? Inna lis-sha'imi 'inda fitrah da'watan la turaddu. Ya, orang yang puasa itu doanya dikabulkan Tuhan. La turaddu, tidak ditolak. Maka ada dua kesempatan kita harus kita banyakkan doa. Pertama, doa ketika berbuka. Itu kesempatan paling penting Bapak Ibu. Makanya di Makkah Madinah itu ketika berbuka saya lihat itu, ya, mereka serius Pak menghadapi. Makanya Anda baca-baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min syarrika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim. Itu doa-doa untuk menjelang datang waktu berbuka. Ya, sebagian kita kan tidak. Ya, ketika berbuka nonton TV, pas tok baru berbuka. Padahal di saat situ mohon maaf doanya sangat mustajab. Ya, kata Nabi, yusa'im da'watul mustajab. Orang yang puasa doanya sangat mustajab. Nah, dan salah satu adalah doa ketika berbuka. Ada lagi satu hadis Nabi, inna fil jannati baban yuqalu rayyan. Dalam surga ada satu pintu namanya Rayyan. Dan Rayyan itu kata Nabi, yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah. Hanya bisa masuk dalam surga Rayyan ada orang yang puasa. Yang tidak puasa tidak bisa masuk situ. Mungkin pintu lain mungkin. Tidak tahu saya pintu mana. Ya, yang jelas pintu Rayyan itu untuk orang yang puasa. Ya, itu Allah ciptakan khusus bagi orang yang puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita baca syarat-syarat puasa. Kita ringkas-ringkas saja. Pertama, ayyakuna aqilan, orangnya berakal. Maka orang gila tidak wajib puasa. Aqilan itu artinya orang berakal, cerdas, bisa bedakan mana baik buruk. Ya, jadi kalau orang gila itu tidak wajib puasa. Orang gila. Maka kalau ada orang yang Muslim tidak puasa, yaitu yang kedua apa? Baligh, dia baligh. Maka anak-anak yang belum akil baligh itu tidak wajib puasa. Tapi mohon maaf, ibu-ibu sudah wajib menyuruh puasa. Sama dengan sholat. Anak kita umur 7 tahun wajib tidak sholat? Wajib tidak? Belum. Tapi ibu menyuruh dia sholat, menyuruhnya itu yang wajib. Ya, walaupun pelaksananya tidak wajib. Jadi perintah menyuruh itu betul-betul. Ya, jadi syarat itu aqilan wa baligh. Kemudian sehat. Orangnya sehat. Ya, kalau dia sakit ya wajib puasa. Tapi boleh nanti diganti di hari yang lain. Maka maridun atau ada safarin fa'idatun min ayamin. Orang yang sakit, orang yang musafir boleh tidak puasa tapi diganti hari yang lain. Berapa hari sakitnya? 3 hari. 3 hari yang lain dia diganti. Ya. Maka saya ingin sering sampaikan ibu-ibu, ya, janganlah kita mengerjakan yang sunnah, ya, itu dikalahkan, mohon maaf, mengalahkan yang wajib. Jangan, ya. Kadang-kadang asik dengan yang sunnah, yang wajib dulu.
Nah, saya sebagai puasa sunat lah. Pada ada yang wajib. Apa yang wajib? Kewajiban sebagai seorang istri. Ya, masak barangkali, nyuci barangkali. Saya dah masak-masak dah, saya puasa sunat Pak. Bapak belajar di pasar dah. Itu keliru itu. Maka mohon maaf yang sunnah jangan mengalahkan yang wajib. Ya, kita puasa Senin Kamis Pak. Ya, ada orang ngundang tetangga sebelah. Ya, Pak Imam tolonglah ke rumah bacakan doa. Mohon maaf ya, saya puasa. Memenuhi undangan orang itu punya wajib. Ya, datang aja lah. Kira-kira lauknya enak, batal kan puasa. Itu salah. Ini ada yang belagak poso, ada yang belagak macam itu. Orang sedang sekat dia keluar, dan keluar tak bingung dia. Alasannya puasa. Ini minta lihat semua orang. Iya. Jadi mohon maaf Pak, saya sering bilang begini, beribadahlah dengan cerdas, beribadahlah dengan ilmu, jangan beribadah dengan nafsu. Ya. Kecuali mohon maaf kita bayar qadha, ibu bayar qadha puasa. Ada orang undang, ibu dulu selama saya haid berapa hari? 7 hari mengqadha puasa. Orang undang, kita datang. Ya, tetap kita datang. Ya, jadi kalau dia menghidangkan, sampaikan saja, mohon maaf, saya sedang bayar qadha. Gampang. Mudah-mudahan insyaallah dikasih takdirannya. Ya. Tapi yang aneh ini tidak, mohon maaf Bu ya, saya tidak bisa datang. Saya kan sedang puasa. Itu yang tidak betul. Ya, jadi mohon maaf, jangan yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Ini sering sekali terjadi di sebagian masyarakat. Kalau bisa tidak bisa begitu. Yang wajib itu tetap didahulukan. Ya, yang wajib tetap didahulukan. Saya kasih contoh lain, analogi lain. Bapak Ibu masuk masjid, ya, farna sembahyang sunat qabliyah, imam sudah dekat. Subuh bahkan usolli fardhu zuhri Allah. Itu batalkan saja sembahyang sunatnya. Ya, batalkan yang sembahyang sunatnya. Ya, jangan diteruskan sembahyang sunatnya. Karena takbir bersama imam itu paling besar pahalanya. Ini saya bilang tadi, beribadahlah dengan ilmu, jangan beribadah dengan nafsu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang musafir boleh tidak puasa? Boleh tidak? Ibu dari Jambi ke Jakarta boleh tidak puasa? Boleh tidak? Ibu dari Jambi ke Jakarta musafir tidak? Musafir kan? Boleh tidak ada puasa? Kalau puasa boleh juga. Ini maksud saya, jangan gara-gara musafir tidak puasa. Setiap musafir tidak puasa, tidak begitu. Musafir itu jaraknya Bapak Ibu 89 km, itu sudah boleh musafir. Kalau Jambi Jakarta berarti kalau jam barangkali 1 jam ya kan? Kalau puasa boleh tak? Boleh. Bahkan Nabi Allah menyebutkan antasumu khairun lakum. Puasa kamu yang musafir itu besar pahalanya. Jadi ada orang musafir nih, ada orang musafir puasa, ada orang yang puasa tapi tidak musafir. Mana yang besar pahalanya? Musafir yang puasa. Maksud saya, jangan gara-gara musafir. Setiap musafir tidak puasa, itu keliru. Ya. Walaupun Al-Quran sudah menjelaskan, ya, man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Jadi kalau dia musafir puasa, itu paling besar lagi pahalanya. Kemarin ada saudara kita di Mekah, nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Kebetulan saya nisfu Sya'ban di Mekah. Saya ajak jemaah puasa. Ya, karena momen nisfu Sya'ban itu cuma ada di Mekah waktu itu.
Kalau di Jambi biasa aja kita kan. Ya, jadi momen itu penting juga. Ya, nah, ini satu contoh yang kedua. Sama saja sakit tadi. Ya, sakit itu kalau sakit memang yang mudaratnya. Kalau dia puasa, ibu kalau puasa itu berbahaya. Ya, kata dokter nanti ini. Boleh kita tidak puasa. Ya. Tapi kalau ditanya kamu tidak puasa bang, buntu. Itu tidak ada dalil itu. Kamu tidak puasa, tidak enak badan, ada dalil. Ya. Jadi menentukan sakit parah tidaknya itu memang harus ada analisa dokter. Sama juga dengan ibu-ibu hamil. Ya, ibu-ibu hamil bulan Ramadan hamil. Ya, boleh nggak ibu yang hamil itu puasa? Ada ibu hamil nggak? Ya. Jadi kalau ada ibu tua hamil, mohon maaf, saya sering sampaikan, ya, saya sampaikan. Itu jangan datang ke ustaz, jangan datang ke kiai. Pak kiai, saya ini kan hamil, boleh tidak saya bayar qadha atau saya bayar fidyah? Jangan dari kiai, bawa ke dokter. Nanti di dokter ada USG-nya. Di situ ditunjukkan oleh dokter tadi, baru bawa ke ustaz. Kalau sakitnya ibu puasa tadi dikhawatirkan, taruhlah hamilnya 8 bulan 9 bulan. Kalau ibu berpuasa, anak ibu yang berbahaya, ibu tidak, itu bayar fidyah. Ya, tapi kalau ibunya berbahaya, anak ibu tidak, itu bayar qadha. Ibu-ibu harus tahu ini, dan bapak juga harus tahu. Ya, kalau ibunya berbahaya, itu bayar qadha. Tapi kalau istrinya yang anaknya yang dalam janin berbahaya, itu bayar fidyah. Tapi kalau dua-duanya berbahaya, itu bayar qadha, bayar fidyah. Kata dokter, ibu kalau puasa ibu bahaya, janin ibu juga berbahaya, atau bayar dua, kalau bayar fidyah bayar. Solusi lain nggak ada, cuma ada solusi lain. Apa solusinya? Jangan hamil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir ini penting juga, Syekhul Kabir. Ya, saya sering mengatakan orang yang sudah tua renta. Syekhul Kabir ini sebagian ulama orang yang tidak bisa apa-apa. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kita berlindunglah kepada Allah dari yang semacam ini. Ya, ini mohon maaf bahasa kita tuh Pak, tidur di situ, berak di situ, kencing di situ, di kasur itu lah. Kalau bahasa kita Jambi apa namanya itu Pak? Pikun apa penyanyi? Berak di situ, kencing di situ, pokoknya di kasur itu lah. Tidak tahu apa-apa. Alhamdulillah, berlindunglah kita kepada Allah. Ya. Nah orang yang modal gini puasa enggak ya? Tidak. Lalu diganti dengan apa? Fidyah. Ganti dengan fidyah. Nah kalau fidyahnya biayanya siapa? Kalau ada harta dari si ibu tadi, harta ibu. Kecuali harta ibu tidak ada lagi, maka wajib anaknya memfidyah. Lalu fidyahnya konteksnya kemana? Tergantung si ibu yang sakit tadi. Biasanya ibu yang sakit itu makannya berapa? Sekali makan ada 500. Tidak sampai lah kan? Nasi bungkus. Atau nasi bungkus. Nasi bungkus 13.000. Ya. Taruhlah satu hari itu cuma 75.000. 75.000 bayar. Dan itu boleh ditakjilkan dan boleh ditakhirkan. Tapi sebagian ulama bagusnya setelah sore baru dibayar. Pas tanda berbuka baru dibayar. Cari fakir miskin. Itu yang paling awal. Ya. Boleh tidak ditakjilkan? Tidak jadi masalah. Dihitung dulu. Taruhlah 100.000 lah ya, 100.000. Berarti kalau 30 hari berapa?
Berapa? 3 juta. 3 juta. 3 juta dia kasih fakir miskin. Kalau bisa, mohon maaf Bapak Ibu, kita variasikan. Ada fakirnya, ada miskinnya, ada amirnya, ada sabilillahnya, ada musabilnya, ada radiminnya, ada mu'allamnya. Ya. Saya sering kata begini Ibu, kalau sedekah, buatlah variasi. Karena kita tidak tahu doa dari mana yang paling makbul. Mungkin doa dari mu'allam, mungkin doa dari orang fakir, mungkin doa dari orang miskin, wallah. Makanya ulama-ulama dulu kalau dia sedekah, mohon maaf, atau zakat, dia variasikan. Ya, kecuali ada satu kebutuhan mendesak pada seseorang. Umpamanya untuk kebutuhan kuliah, umpamanya. Dia perlu biaya sekian, itu tidak apa-apa, difulkan untuk dia. Tapi kalau tidak ada, bagus jika divariasi. Ya. Atau nanti terakhir aja, pas Ramadan malam, ya, mohon maaf, pas Idul Fitri malam, apapun langsung dikasihkan atas nama bapak si ibu tadi. Tapi kalau badal haji, ini mohon maaf, badal haji tidak bisa begitu. Ini banyak yang salah nih, mohon maaf. Badal haji itu kalau sudah meninggal dunia baru badal haji. Ayahnya masih hidup, emaknya masih hidup, kok di badal haji tidak boleh. Yang seperti tadi itu, tidur di situ, kencing di situ, ya langsung di badal haji kan tidak boleh. Karena badal haji itu sudah hidup, mohon maaf sudah meninggal dunia, itu baru di badal haji kan. Kalau belum meninggal dunia tidak boleh. Ya, beda dengan orang yang sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun puasa, pertama niat. Ya, saya sering katakan niat ini, ya, kalau dalam bahasa Arabnya azmul qalbi 'ala siyam imtisali amrillah. Sesuatu yang melekat dalam hati. Jadi kalau ditanya niat itu di mana? Di hati. Cuma perlu tak talafuznya? Perlu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana alihi sanati lillahi ta'ala. Nah, mentalafuzkan itu sunnah itu. Ustaz, saya tidak mungkin niat dalam hati saja. Sah tidak? Sah. Sama kita sholat tadi, Pak Imam kita tadi. Shalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblatin adaan imaman ada ma'muman ya Allahu akbar. Sah tak? Sah. Tidak pakai usolli boleh tak? Boleh. Tapi kalau pakai usolli lebih elok lagi. Ya. Karena sebagian ulama, mohon maaf, arti niat adalah mutaksirah, mohon maaf. Niat itu adalah disertai dengan perbuatan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Mengkasatkan sesuatu disertai dengan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan niat. Dan yang kedua, mohon maaf, niat ini itu beda niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib itu harus malam hari. Maka betullah sebagian kita habis sholat tarawih langsung berniat, itu betul. Karena niatnya harus malam hari. Beda kalau puasa sunnah, boleh niatnya siang hari. Nanti ba'da Ramadan ada namanya syawal. Ya, boleh tak niat puasa syawal itu siang hari? Boleh. Pamannya kira-kira jam 9 baru berniat puasa syawal, boleh. Cuman syaratnya jangan makan, jangan minum. Tapi kalau sudah teh telur, kita pagi ini tidak ada teh telur, ini mohon maaf. Ya. Tapi kalau puasa wajib, puasa qadha, termasuk ibu puasa qadha nanti, kita harus malam hari, tidak boleh siang hari. Ya. Nah, dalam mazhab kita Syafi'i, mohon maaf, niat itu harus tiap malam. Ya, harus tiap malam. Beda mazhab Maliki. Mazhab Maliki boleh satu hari saja. Ya, di awal Ramadan kemarin saja Pak. Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullatillahi. Saja puasa sebulan Ramadan karena Allah Ta'ala.
itu sudah boleh masa miliki. Tidak perlu lagi tiap malam. Ya. Nah kita ini bagusnya pasang 2 di awal kemarin, di awal Ramadan kemarin pasang 2. Pertama kita pasang niat sebulanan, yang kedua kita pasang niat tiap-tiap malam. Ini andai kata malam yang ke-13 lupa berniat, sebabnya kok tidak salat tarawih. Maka niat yang sebulanan tadi itu sudah bisa menutupi niat yang tidak kita baca. Ya. Nah kalau tidak berniat gimana? Otomatis tidak sah. Karena niat itu rukun. Sama dengan sholat. Tidak berniat sholat, sah tidak sembahyangnya? Tidak sah. Karena niat itu rukun sembahyang yang 13. Yang kedua az-zaman. Ya. Jadi rukun puasa itu zaman. Zaman itu artinya apa? Masuk waktunya. Makanya kemarin ulama ikhtilaf. Nah, Muhammadiyah itu dari dulu sudah Muhammadiyah itu berdasarkan hisab. Ya, dia berdasarkan hisab. Nah, Nahdlatul Ulama itu berdasarkan ruqyah. Nah, dua-duanya punya metodologi sama. Dalil pun juga sama. Ya, sumu liru'yah kata Nabi, puasalah kamu karena ru'yah. Ada juga puasa berdasarkan hisab. Ya hitung hisab Sya'ban 29, masuk 30 besok dia puasa. Nah dua-duanya boleh. Ya, tapi alhamdulillah di tahun ini sama. Ya, sama-sama hari Sabtu. Ya, ada yang melihat bulan, ya. Ada yang berdasarkan hisab. Tapi ru'yah di sini ini memang ru'yah memang betul melihat hilal ini. Ya. Makanya enaknya orang mesti hilal ini. Dulu ada, tahu. Tahu hilalnya. Sudah tahu hilalnya. Makanya saya bilang dengan Pak Slamet, enak Pak Slamet sudah tahu hilalnya. Ya. Tidak perlu lagi cari hilal-hilal lagi. Ya, tapi yang dimaksud ru'yah itu bukan kita Pak. Ya. Dulu orang di gunung-gunung, ya, melihat anak bulan muncul sudah hilal. Sekian derajat. Dan sekarang ini kan sudah ada teropongan. Ya, maka saya bilang itu adalah ilmu pengintipan. Teropong itu kan ilmu pengintipan. Muncul dan sudah hilang. Ya. Nah, jadi kalau tidak masuk waktunya maka tidak sah puasanya. Sama dengan sholat. Ini saya sering ingatkan Bilal itu. Ya. Azan itu tidak boleh azan sebelum masuk. Ya. Ini kira-kira 5 menit lagi belum masuk. Azan dia tidak sah. Karena belum masuk. Ya, maka sering muazzin itu harus tahu waktu juga. Makanya muazzin itu dengan imam duluan muazzin masuk surga. Ya, muazzin. Yang terakhir barangkali rukun puasa itu adalah imsak. Imsak itu memang betul-betul menahan. Ya, di samping menahan makan, minum, dan yang membatalkan pahala puasa. Saya kira ini dulu barangkali yang dapat sampaikan. Alhamdulillah,